Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Pengayoman Kes. Dan hari ini kita akan berdiskusi mengenai good practice dan bad practice dalam mewujudkan smart governance di lingkungan Kementerian Hukum. Sebagaimana kita tahu, smart governance adalah tata kelola pemerintah yang modern, memanfaatkan teknologi, transparansi, serta inovasi agar pelayanan publik menjadi lebih cepat, efisien, dan akuntabel. Konsep ini juga menuntun ASN untuk menjadi smart ASN, yaitu aparatur yang profesional, berintegritas, adaptif, dan siap menghadapi tantangan digital. Dan dalam penerapannya ada praktik-praktik baik atau good practice yang bisa menjadi teladan. Namun juga masih ada praktik-praktik yang kurang baik ataupun bad practice yang perlu segera kita perbaiki. Dan menurut saudara-saudara, apa good practice terbaik yang ada di instansi kita? Boleh bisa dijawab? Nah, salah satu praktik baik dalam transformasi pelayanan publik dapat dicermati melalui layanan pendaftaran merek secara daring yang disediakan pada situs resmi merek.dgip.go.id. Pada masa sebelumnya, proses pendaftaran merek ini mengharuskan masyarakat untuk datang langsung ke kantor, membawa berkas fisik, serta menunggu dalam jangka waktu yang relatif lama. Namun, melalui inovasi digital, proses tersebut kini dapat dilakukan dengan lebih efisien, yakni cukup dengan mengakses situs, mengunggah dokumen yang dipersyaratkan, melakukan pembayaran secara elektronik, serta memantau status pendaftaran secara real time. Dengan adanya perubahan ini, muncul pertanyaan mendasar mengenai faktor-faktor kunci yang menjadi penentu keberhasilan implementasi layanan digital tersebut. Nah, menurut teman-teman sekalian, apa kunci keberhasilan layanan digital ini? Silakan. Baik, Mas Duha, terima kasih atas pertanyaan yang cukup bagus ini ya pertanyaannya. Apa kunci keberhasilan dari layanan digitalisasi? Kalau menurut saya ya Bang Duha, dan rekan-rekan semuanya, kunci keberhasilan layanan itu ada terletak pada digitalisasi dan inovasi. Karena apa? Karena dengan adanya digitalisasi dan inovasi ini tadi, pendaftaran merek yang dulunya manual dan terkesan berbelit, kini menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien. Dan layanan ini juga akan memudahkan masyarakat, khususnya untuk UMKM, pelaku industri kreatif, serta mengurangi potensi adanya penyalahgunaan birokrasi. Oke, menarik. Dan tentu layanan ini juga memang memudahkan masyarakat ya dengan proses yang lebih cepat, praktis. Jadi bukan hanya sekedar digital, tapi juga memberi dampak nyata bagi pelaku usaha. Dan lalu bagaimana agar praktik-praktik baik ini bisa kita tularkan ke unit-unit lain? Boleh? Nah, kalau untuk ditularkan ke unit lain ya, praktek-praktek ini kita tentunya bisa memperluas sosialisasi dengan melaksanakan pelatihan bagi pegawai dan mereplikasikan sistem digital ini sebagai layanan publik lainnya. Contohnya, kita kan juga punya nih layanan izin notaris, administrasi keimigrasian, hingga layanan di lapas bisa meniru pola, kita bisa meniru pola ini agar semakin mudah diakses sama masyarakat. Betul. Jadi layanan ini juga bisa menjadi model inovasi untuk unit-unit lain agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oke, mungkin kita akan masuk lagi ya. Nah, menurut teman-teman, apakah ada lagi terkait dengan good practice ini? Baik, selain inovasi digital, Kementerian Hukum juga menanamkan sikap nilai-nilai pasti. Pasti dalam arti kata yaitu P itu profesional, A itu akuntabel, S itu sinergi, dan T transparan, serta I itu inovatif. Setiap nilai diterapkan dalam budaya kerja sehari-hari. Misalkan, profesional itu dalam arti kata ASN itu harus bekerja sesuai dengan standar kompetensinya. Kemudian akuntabel itu yaitu ASN itu setiap keputusan bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya itu sinergi, kita harus membangun kerjasama melalui lintas divisi yang lain. Kemudian transparan itu proses layanan terbuka dan bisa dipantau dengan publik. Selanjutnya inovatif, kita harus selalu mencari cara baru untuk meningkatkan kualitas layanan kita. Mengapa menurut teman-teman itu hal ini sangat penting bagi kita sebagai ASN? Nilai pasti adalah fondasi budaya kerja ASN. Dengan nilai ini, pegawai lebih disiplin, profesional, dan selalu mengutamakan pelayanan publik.
Bukti nyatanya bisa kita lihat dari peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan Kementerian Hukum yang semakin cepat, terbuka, dan ramah. Penerapan nilai pasti membentuk karakter smart ASN yang berintegrasi, sehingga benar-benar mendukung terwujudnya smart governance. Oke, luar biasa dari penjawab-penjawab kita dan pemantik. Artinya nilai pasti bukan hanya slogan, tapi memang sudah benar-benar diterapkan dalam budaya kerja sehari-hari. Selanjutnya kita beralih ya dari yang baik-baik, sekarang kita ke agak yang buruk-buruk nih, atau ke bad practice. Jadi ya salah satunya pelayanan digital. Mungkin bisa dijelaskan nggak kurangnya sosialisasi dalam pelayanan digital? Nah, memang benar bahwa berbagai layanan digital telah tersedia. Namun, kenyataannya masih terdapat sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami cara pemanfaatannya. Fenomena tersebut tercermin dari masih adanya individu yang memilih datang langsung ke kantor instansi untuk mengurus dokumen. Padahal, prosedur tersebut sesungguhnya dapat diselesaikan secara daring. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh keterbatasan informasi yang diterima masyarakat maupun ketiadaan pendampingan yang memadai dalam penggunaan layanan digital tersebut. Oke, mungkin boleh nih dari penjawab satu lagi untuk dijelaskan lebih rinci lagi nih terkait dengan penyebab Ya, minimnya publikasi gitu. Oke, aman ya? oke. Aman-aman. Ini ya, Bang Duha, aku setuju banget apa yang disampaikan sama Bang Duha terkait minimnya literasi ini adalah penyebab adanya minimnya publikasi ini. Ya, apa sih, weh? Oh, penyebab kegagalan sosialisasi ini, maaf ya. Penyebab kegagalan sosialisasi ini, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Duha. Penyebabnya adalah satu, itu adalah minimnya publikasi, lalu literasi digital masyarakat yang masih belum merata, serta kurangnya peran aktif pegawai dalam mengedukasi pengguna itu tadi. Akibatnya apa? Akibatnya aplikasi digital yang dibuat ini seolah-olah nggak berfungsi gitu loh. Jadi tidak ada manfaatnya secara optimal karena masyarakat mereka udah dikasih layanan digital tapi mereka masih tetap melakukannya secara manual. Oke, betul sekali setuju dengan jawaban Saudara Arif ya. Benar, jadi aplikasi secanggih apapun percuma kalau masyarakat juga tidak tahu cara menggunakannya. Dan lalu solusi apa sih hal yang bisa agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi? Kalau untuk solusi ya, solusi dari saya itu kita bisa memperkuat kampanye digital ini tadi. Karena setelah kita membuat suatu aplikasi, tentunya kita harus memberikan dong juknisnya bagaimana kepada masyarakat agar mereka bisa menggunakan aplikasi tersebut dengan benar. Karena dengan adanya kampanye ini tadi, masyarakat itu nggak bingung loh, karena banyak nih masyarakat yang mereka belum mengerti bagaimana cara menggunakan aplikasi ini, bagaimana menggunakan cara aplikasi ini. Nah, sehingga untuk mempermudah masyarakat itu tadi, kita bisa membuat video tutorial sederhana, serta melakukan edukasi langsung kepada masyarakat, by aplikasi, langsung ke masyarakat. Aplikasinya itu kita sosialisasikan gimana loh cara menggunakan ini, sehingga mereka nanti nggak perlu lagi datang ke kantor untuk urus-urusan yang udah berbau digitalisasi. Oke, bagus sekali untuk jawabannya. Saya setuju dan berarti kuncinya itu ada pastinya ada di edukasi yang berkelanjutan serta komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Oke. Dan pasti adalah contoh kita mungkin kita ada ini kan saja aja satu lagi bad practice yaitu adalah kurangnya sistem monitoring kehadiran pegawai. Dan saya yakin kita juga pasti pernah menemukan pegawai-pegawai yang datang terlambat atau pulangnya lebih awal tanpa tercatat dengan baik. Nah, itu bagaimana sih menurut teman-teman? Baik, betul sekali. Itu sering sekali dan tanpa sistem monitoring yang baik, disiplin disiplin pegawai bisa menurun. Menurut Anda, apa dampak terhadap pelayanan publik tersebut? Dampaknya Ya mungkin terkendala mic boleh. Oke. Lanjut baik. Bang. Menurut saya dampaknya sangat serius, produktivitas menurun,
pelayanan publik terganggu, bahkan citra instansi bisa menjadi negatif. Untuk menghindarinya, kita perlu menggunakan absensi digital berbasis fingerprint atau face recognition yang terintegrasi dengan SIMPEK. Dengan begitu, data kehadiran pegawai lebih transparan, objektif, dan akuntabel. Tidak ada lagi ruang untuk memanipulasi kehadiran. Tepat sekali. Jadi tentu disiplin pegawai ini memang sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan dan teknologi bisa menjadi sebuah solusi pengawasan yang adil. Dari diskusi ini kita belajar bahwasanya good practice seperti pendaftaran merek online, penanaman nilai pasti perlu diperkuat agar bisa ditelurkan ke seluruh unit. Sementara pada bad practice seperti kurangnya sosialisasi layanan digital dan lemahnya monitoring kehadiran pegawai harus menjadi sebuah evaluasi untuk segera diperbaiki. Dan kita juga sebagai CPNS, mari bersama-sama kita mewujudkan smart governance melalui smart ASN yang profesional, inovatif, dan akuntabel. Mungkin setelah selesai sudah diskusi kita pada podcast kita dalam pengayoman case ini. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih buat para penjawab dan pemantik. Dan saya ada sedikit pantun. Daun salam di kulum-kulum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.